Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita sekarang kan persoalan pada tahapan pemilu itu pada fase pengadaan logistik. Kenapa logistik ini menjadi tema yang sangat vital? Kan itu pertanyaannya ya. Kenapa logistik itu vital sekali dan punya potensi terjadi pelanggaran? Bahkan Pak Fifner mengatakan tadi pasti ada masalah. Nah, kenapa ini menjadi perhatian kita bersama? Karena begini, saya memahami dan juga secara teoritik menjelaskan bahwa pemilu itu pemilu itu adalah sebuah proses bagaimana transformasi kekuasaan itu dilakukan secara legal. Transformasi kekuasaan secara legal. Kenapa? Karena transformasi kekuasaan dalam rentang sejarah kita, umat manusia, itu sering dilakukan dengan cara-cara tidak damai. Ya, bahwa transisi kekuasaan, transformasi kekuasaan, peralihan kekuasaan itu cenderung dilakukan dengan kekerasan. Dalam peradaban kemanusiaan apapun, mulai dari barat ke timur, baik yang basisnya agama, baik basisnya kebudayaan, cenderung melakukan transisi kekuasaan itu berdarah-darah. Begitulah nikmatnya kekuasaan. Begitulah enaknya kekuasaan. Begitulah membuat orang makmur dengan kekuasaan. Maka Indonesia dengan sistem demokrasi mencoba mengelola transisi kekuasaan itu dengan damai. Kenapa transisi kekuasaan itu sering dilakukan dengan konflik? Karena ruangnya begitu. Jadi transisi kekuasaan itu konflik. Ruang kekuasaan yang hari ini itu adalah habitusnya, itu adalah konflik. Itu yang harus kita pahami. Jadi di kepala kita bahwa pemilu hari ini adalah bagaimana kita mengelola konflik dengan baik. Bagaimana kita manage konflik dengan baik. Kenapa? Karena memang kita sedang membuat transisi yang sifatnya konflik tadi itu adalah legal. Jadi konflik yang legal ya pemilu ini. Jadi itu yang menjadi catatan penting bagi kita. Ya, cara peralihan dengan damai. Dan kemudian dia melibatkan banyak orang. Dan kemudian reguler. Karena pemilu itu melibatkan banyak orang. Maka pasti konflik kepentingan pasti banyak. Tidak hanya sebagai kontestan, tetapi orang yang mengikuti kontestan juga punya kepentingan juga. Pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, itu melibatkan hampir mayoritas masyarakat dalam bentuk aktivitas apa saja. Mulai dari penyelenggara, mulai dari tim sukses, mulai dari dapat proyek masang baliho, mulai dari proyek masang stiker, semua hampir masyarakat terlibat. Karena terlibat itu berarti ada konsekuensi bahwa perhatian itu sangat banyak pada proses itu. Padahal seperti yang disampaikan secara sosiologis, peralihan kekuasaan itu adalah medannya medan konflik. Cuma medan konflik yang dilegalkan, yang diatur. Karena dia medan konflik, maka dibikinlah infrastruktur apapun hari ini supaya dia tidak punya potensi untuk konflik. Baik konfliknya sifatnya laten atau yang muncul ke permukaan. Maka dikelolalah sedemikian rupa. Bagaimana mengelolanya? Maka dibikinlah mekanisme norma hukum seketat mungkin supaya apa? Konflik yang sifatnya laten tadi itu tidak muncul ke permukaan yang sifatnya manifest. Kenapa? Karena relasi kita dalam politik pasti adalah relasi konflik. Gak ada itu, pasti itu. Relasi kita, hubungan kita, interaksi kita satu sama lain dalam konteks politik adalah relasi konflik. Maka bagaimana caranya? Maka cara berpikir kita adalah cara berpikir bagaimana mengelola konflik. Jadi kalau Bapak Ibu dari Panwascam atau Bawaslu, kalau tidak punya potensi dan passionnya dalam mengelola konflik, maka susah menjadi penyelenggara. Maka orang-orang yang terbiasa menghadapi masalah lah, orang yang seharusnya ditempatkan pada posisi itu. Jadi kalau orang selama ini introvert, rumit juga.
Orang yang selama ini secara psikologi pendiam, tidak berinteraksi dengan baik, tidak bisa berkomunikasi massa dengan baik, rumit menjadi penyelenggara, apalagi pengawas. Kenapa? Karena medannya medan konflik. Apalagi melibatkan banyak orang. Kemudian, dia diatur secara reguler. Karena bayangkan Bapak Ibu, kekuasaan itu enak. Maka dia diatur secara reguler. Bupati ya 2 periode. Pak Men sudah 2 periode menjadi Bawaslu, pindah ke KPU. Nah, ini enaknya kekuasaan kan gitu. Ya, enaknya kekuasaan seperti itu. Pak Fifner dari dulu KPU Kabupaten Kota, kemudian di Bawaslu, nyambung lagi sekarang. Itu enaknya kekuasaan. Maka dibatasi. Karena kekuasaan itu cenderung untuk korup, maka dia harus dikelola juga. Power tend to corrupt, the absolutely power tends corrupt absolutely, kan gitu kata para filsuf. Jadi karena kekuasaan itu enak dan cenderung korup, maka dia dikelola dengan baik. Maka dibikinlah aturan mulai dari undang-undang, mulai dari PKPU, Perbawaslu dan sebagainya, sampai ke aturan teknis supaya konflik ini bisa tertata. Konflik tidak bisa kita hindari, konflik hanya bisa dikelola. Jadi orang penyelenggara, khususnya di Bawaslu dan Panwaslu adalah orang-orang yang memang harus mengakrabi dirinya dengan persoalan konflik. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ini, maka penyelenggara adalah sebagai orang yang pengelola konflik. Karena Bapak Ibu akan berada pada posisi ini. Jadi kalau kita lihat dalam alur kontestasi itu, maka kita akan berada pada arena ini. Arena ini untuk memenangkan kontestan itu dia akan melakukan determinasi namanya. Jadi peserta pemilu dalam arena pertarungan itu dia akan melakukan determinasi. Determinasi itu maksudnya adalah dia akan menguasai arena itu dengan modal yang dia miliki. Modal itu bisa modal ekonomi, bisa modal sosial, bisa modal politik, bisa modal kebudayaan, dan bisa modal simbolik. Secara teorinya begitu. Dia akan kerahkan seluruh modal yang dia punya untuk mendeterminasi arena. Maka salah satu yang dideterminasi adalah tidak hanya pemilih, tetapi juga penyelenggara. Ya, juga penyelenggara. Nah, ketika pemilih dia determinasi, ya dia ada sosialisasi, ada money politik secara negatifnya di situ. Kemudian dengan penyelenggara, dia bisa pengaruhi, dia bisa kelola, dia bisa rekayasa, macam-macam dan sebagainya. Kan ada juga yang dia mau nyalek, disuruhnya ponaannya jadi penyelenggara, kan bisa juga. Itu juga dalam rangka mendeterminasi. Kenapa? Karena modal ini tidak cukup kalau dia tidak punya pemahaman bagaimana politik itu. Karena dia paham dengan politik, itu habitusnya, kemudian dia punya modal, maka dia manfaatkanlah antara habitus dan modal tadi itu untuk mendeterminasi wilayah. Wilayah itu adalah pilkada atau pemilu itu sendiri. Ini secara filosofisnya seperti itu. Maka dia akan berupaya untuk melakukan apapun dan tanda kutip untuk mendeterminasi ruang dan arena tadi. Maka Bapak, Ibu, ini akan bermain di ruang determinasi dan dominasi itu. Ini siapa yang bertarung, siapa yang akan ditaklukkan. Maka kita dalam konteks sebagai penyelenggara, maka kita berada pada posisi konflik, baik konflik antara sesama peserta pemilu, antara sesama penyelenggara, antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Nah, itu yang disampaikan catatan penting dari Pak Fifner tadi. Bagaimana sesungguhnya posisi Bapak Ibu yang ada di Panwas atau di Bawaslu. Maka posisinya dua. Makanya Pak Fifner secara teknis sudah menjelaskan tadi, ini jangan gagah-gagahan kita mentang-mentang kita Panwas seperti polisi India perannya. Ingat bahwa dalam konteks sosiologis bahwa hukum itu atau KPU, Bawaslu atau KPU lah penyelenggara secara keseluruhan itu dia berada pada dua fungsi. Pertama, law enforcement, penegakan hukum. Yang ketiga adalah peace maintenance, menjaga perdamaian. Ini yang harus kita ada di kepala kita. Jangan sekedar hanya law enforcement, tetapi peace maintenance. Ini yang penting, Pak. Ini yang penting. Jadi kita adalah law enforcement. Maka pada hakikatnya penyelenggara hukum itu bukan hanya mencakup law enforcement saja, namun juga peace maintenance.
Karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara kaidah dan pola perilaku yang nyata bertujuan untuk mencapai kedamaian. Untuk apa? Kalau Bapak tangkap ini orang semua, oh, ini perang di Pariaman ini, itu apa gunanya kan? Tapi bukan berarti kita satu sisi orang making the law, bukan berarti kita breaking the law, bukan melanggar hukum dalam maknanya. Ini agak susah menempatkan bagaimana peace maintenance itu seperti itu. Maka dalam konteks peace maintenance tadi itu, tidak hanya pencegahan, preventif saja yang harus dititik beratkan. Tetapi apa? Preemptif. Jadi kalau hukum itu preventif, ada yang sebelum itu lagi namanya preventif. Jadi kalau di preemptif, kalau di kepolisian itu kayak penyuluhan, kemudian mendatangi masyarakat, memberikan pemahaman, itu preemptif, tidak hanya sekedar preventif. Jadi ada prakondisi yang jauh yang sebelum itu disiapkan. Jadi kita dalam konteks penegakan hukum tidak hanya dalam makna hukum, dalam makna pencegahan tadi itu, tetapi jauh-jauh hari kesadaran itu sudah harus kita bangun. Nah, preemptif itu tidak hanya kapasitas Bawaslu yang melaksanakan, tetapi juga semua stakeholder yang ada. Kita ajak bahwa untuk tidak manipolitik, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran etik, administrasi, dan sebagainya. Himbauan-himbauan itu menjadi penting. Jadi hukum kita harapkan tidak akan berfungsi secara maksimal ketika memang proses penyadaran tadi itu. Karena Bapak Ibu begini, norma hukum hari ini dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak bisa menyelesaikan masalah seluruhnya. Walaupun ada Perbawaslu, PKPU, ada undang-undang, apakah pertanyaannya? Apakah pemilu bisa damai? Tidak. Kalau kita lihat, karena norma hukum yang sifatnya positivistik tadi itu masih bisa ada celah untuk melakukan pelanggaran. Makanya ketika ada pelanggaran itu ada sifatnya pidana, ada administratif, ada etik. Nah, etik berada pada pusaran manusia sebagai objek hukum. Bagaimana manusia sebagai hukum? Karena apa? Hukum positif kita yang ada hari ini di undang-undang atau di peraturan di bawahnya, itu tidak bisa seseutuhnya membuat orang bisa jadi baik. Nah, ini yang menjadi kunci. Kenapa? Karena kalau norma hukum yang selalu kita bawa, itu kita akan dihadapkan dengan pembuktian-pembuktian yang sifatnya materialistik. Rumit. Jadi kita kan kalau penyelenggaranya sudah baik, buruk pun sistem, dia akan bisa bertahan. Tetapi kalau sistemnya jelek, orang baik pun bisa jadi jelek. Kan gitu ya. Orang baik pun kalau sistemnya jelek, sekarang dikepung semuanya. Sistem kita dibikin sebaik mungkin, kemudian orang yang menjalankan itu dibikin sebaik mungkin, sejujur mungkin, semandiri mungkin. Sehingga tidak ada lagi ruang kosong yang bisa membuat orang untuk melanggar hukum. Kemudian, Bawaslu itu sebagai katup pengaman. Jadi dalam teori konflik itu harus ada katup pengaman. Ya, dia tidak hanya sekedar mencari-cari kesalahan. Ya, meskipun dia harus memastikan ada kesalahan. Nah, ini kan. Ini yang rumit pertarungannya gitu. Apalagi kok dandam-dandam patang tuh waktu seleksi KPU Bawaslu dulu kan sakit hati kan gitu. Ah, kok cari lah, bointai. Memang intah kok nak pernah ke dari kan timur dari dan jamu kan gitu, Pak. Nah, apa itu fungsinya adalah safety valve. Jadi kartu pengaman. Jadi kartu penyelaman ini sebagai pertahanan kelompok dari kemungkinan konflik sosial atau digunakan untuk mempertahankan kelompok yang menghadapi konflik tanpa merusak hubungan kelompok itu sendiri. Ini yang karena Bapak Ibu juga bagian dari masyarakat budaya di daerah ini, maka ini juga harus ada. Bapak Ibu tidak hanya sekedar mungkin karena ada pelanggaran tentu muncul konflik antara, tetapi bagaimana proses itu kita memposisikan diri kita adalah sebagai pengatur. Ketika ada mekanisme kayaknya logistik ini dengan aturan yang sudah jelas, mungkin secara norma sudah oke, tidak ada persoalan. Tetapi biasanya dalam pelaksanaan hukum itu ada problem selanjutnya. Pertama adalah problem aparat. Jadi ada 5 variabel yang harus kita lihat bagaimana peraturan norma atau peraturan itu bisa terlaksana dengan baik. Satu, norma itu sendiri. Yang kedua adalah aparat hukumnya, kemudian infrastrukturnya, kemudian masyarakatnya, dan kemudian kebudayaannya. Nah, persoalan ini ketika hukumnya sudah oke, aparatnya pertanyaannya.
Makanya aparat menjadi penting. Dalam konteks ini adalah Bapak Ibu sebagai penyelenggara, sebagai pengawas, apakah secara pribadi Bapak punya potensi, punya kemampuan untuk menjalankan tugas itu dengan baik atau tidak? Apakah sumber dayanya cukup? Kemudian kalau oke hukumnya, penyelenggaranya oke, infrastrukturnya oke enggak? Ada enggak korelasi yang kuat antara jumlah pemilih dengan petugasnya? Kalau di kecamatan berapa jumlahnya? Kita kalkulasikan 3, pemilihnya berapa satu kecamatan? Anggap 2.000. 20.000. Pertanyaan Pak, logik enggak orang yang 3 itu mengawasi 20.000? Nah, berarti kan secara teoretik akan terbuka peluang untuk pelanggaran. Itu yang saya katakan tadi itu. Ya tidak bicara kualitas dulu, persoalan kuantitas saja ini sudah jadi problem. Dengan 20.000 pemilih, kemudian 3 pengawasnya, ini menjadi problem. Nah, kemudian adalah faktor masyarakat. Sebaik apapun Bapak menyampaikan imbauan dan sebagainya, tapi kalau kultur masyarakat itu sudah menjadikan money politik itu sesuatu yang alami dalam proses pilkada atau pemilu ini repot. Dari survei 2019 kita survei, itu ada satu kabupaten kota di Sumatera Barat ini menganggap pemberian dari caleg itu dianggap sesuatu yang normal saja. 85% masyarakatnya sepakat. Padahal itu jelas Pak. Kenapa? Niat dia memberikan sesuatu itu kan ada melting, istilahnya gratifikasi itu kan ada niat yang sama dan maksud yang diinginkan. Nah, orang memberikan uang jelas untuk suara kita. Ada 85% salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini menganggap pemberian caleg dalam konteks pemilu ini dianggap sesuatu yang normal saja. Bayangkan Pak, masyarakat yang bermasalah itu Pak. Sehebat apapun Bawaslu, Panwascam, ya udah masyarakat yang seperti itu rumit juga dia melaksanakan hukum. Kemudian ada kebudayaan. Kebudayaan itu mempengaruhi bagaimana pemahaman orang terhadap hukum, masyarakat contohnya. Nah ini kan jadi problem kita semua Bapak Ibu. Jadi bahwa pelaksanaan proses ini atau pelaksanaan hukum itu sendiri itu banyak indikator-indikator yang mempengaruhi dia akan terlaksana dengan baik di masyarakat atau di level aparat. Potensi konflik itu menurut catatan saya Bapak Ibu, ini DPT sudah selesai. Hak suara mungkin masih dinamika, kampanye, politik uang, dan logistik pemilu. Ini kita berada pada ini sekarang Pak. Ada SARA, ada politik identitas, ada berita hoax, ada quick counts, ada penghitungan di TPS. Ini menurut saya ruang-ruang yang akan memungkinkan potensi konflik itu muncul. Ini juga kecenderungan melanggar hukum dalam pemilu. Sumatera Barat itu catatan pentingnya adalah bahwa yang paling tinggi itu adalah penyelenggara sekarang. Dulu kan persoalan money politik dan SARA. Sekarang ingat, penyelenggara titik rawan yang paling tinggi di Sumatera Barat. Di antara variabel yang lain. Ini catatan kita. Kemudian ketidakpuasan pada sistem. Ada ketidakpuasan pada sistem. Mungkin sistem kampanyenya nanti tidak konsisten. Ada sistem kampanyenya, petugasnya tidak konsisten. Maka itu juga menjadi alasan untuk melakukan pelanggaran hukum. Ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Banyak. Kurangnya pengawasan. Kurangnya penegakan hukum yang kuat. Tekanan kelompok atau donatur. Ini terjadi juga. Kita kan sama-sama tahu lah Bapak Ibu, mau pilkada, mau pileg, donaturnya itu kan yang punya potensi untuk memainkan apapun. Jadi donatur itu sangat menentukan dalam proses damai dan tidak damai. Republik ini ribut sekarang persoalan pilpres itu menurut saya tidak orang pilpresnya, donaturnya yang ribut sebenarnya. Ya, donatur itu sangat mempengaruhi sikap. Karena apa? Pemilu kita itu, demokrasi kita itu berbiaya mahal sekali. Nah, kemudian polarisasi dan retorika ekstrim. Nah, polarisasi itu juga akan berpotensi melanggar, ya. Ya, salah satu polarisasi ekstrim kemarin itu kan politik identitas. Kurangnya kesadaran hukum, kemudian ketidakadilan persepsi. Ya, ini yang rumit, Pak. Ketidakadilan persepsi ini yang menurut saya juga menjadi problem kita hari ini. Bahwa masing-masing kita punya persepsi, punya asumsi yang kadang-kadang tidak kita verifikasi dengan baik. Kita bangunlah persepsi kita sendiri, ini loh yang terjadi, ini loh masalah. Nah itulah yang banyak terjadi di masyarakat, yang punya potensi untuk dia melanggar hukum, melanggar peraturan.
Sekarang umat Islam itu diposisikan seperti apa? Dulu itu umat Islam dizalimi. Kita banyak tapi banyak itu AA. Itu persepsi tentang ketidakadilan. Apakah faktanya seperti itu? Belum tentu. Nah, itu juga punya pengaruh terhadap orang melanggar hukum. Saya pikir itu saja pengantar. Perbanyak maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.